Oke, monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Hari Selamat ini malam. kita mengikuti pelatihan brevet pajak pertemuan ketiga dari materi PPh pasal 15. Sebelum materi kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk pengisi materi hari ini Bapak Suhantoro SEMM AKCA CTT CTA CGAA ASEAN CPA. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, matur nuwun Mbak Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Salam sehat bahagia selalu ya semuanya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di malam Jumat yang penuh berkah barokah ini, kita diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, masih bisa kembali bersilaturahim meskipun melalui sarana online yaitu Zoom meeting, guna untuk belajar bersama terkait tentang teknisi perpajakan. Ya, sesuai dengan jadwal sebelumnya di malam hari ini seharusnya Pak Bima itu tentang PPh orang pribadi. Namun karena beliau berhalangan malam hari ini ada tugas ke luar Jawa, ya siapa tahu kalau jangan-jangan ke Palu ini Pak Sudianto ya. Nah, ya Pak, Pak Bima Jangan-jangan ada Pak. ya bisa jadi ada tugas ke luar Jawa dengan kantornya, maka beliau tadi minta izin untuk digeser jadwalnya. Oke, kalau gitu tukar dengan jadwal saya saja. Saya minggu depan di hari Selasa tanggal 23 Desember kalau nggak salah. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa daripada malam hari ini kosong, maka kita tukeran jadwal. Meskipun mohon maaf Bapak dan teman-teman semuanya mungkin tidak urut ya, karena harusnya kan dari KUP orang pribadi, kemudian PBA satu dan seterusnya, Porput 21 dan seterusnya, tetapi tidak apa-apa. Insya Allah di dalam pemaparan juga nantinya kita akan bisa mengulang kembali melalui apa namanya record yang sudah dibikin teman-teman admin, termasuk ini tadi barusan juga Mbak Bella admin ini juga membuat apa namanya record. Insya Allah nanti bisa dibuka sendiri di kesempatan yang berbeda. Monggo mulai besok pagi atau kapan silakan. Baik, PPh pasal 15. Ya, ketika kita membahas tentang PPh pasal 15, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu, Bapak dan teman-teman semuanya. Sudahkah? Sudah, Pak. Oke, baik. PPh pasal 15 itu merupakan pajak terkait tentang jasa. Tetapi jasa di sini adalah lebih ke eh, jasa armada. Dalam hal ini adalah pelayaran maupun penerbangan. Ya, karena kalau PPh jasa yang secara luas, secara umum itu nanti masuknya di PPh pasal 23. Tetapi kalau ini lebih khusus ke armada yaitu pelayaran maupun penerbangan. Ya, di dalam PPh pasal 15 pengertian dari PPh pasal oh kok 21 ini sorry judulnya salah. Pasal 15 ya PPh pasal 5 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut eh, dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing.
Ya, ini lebih banyaknya ke wajib pajak internasional. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita mempunyai armada pelayaran baik di eh, dalam negeri, bahkan di dalam satu pulau itu pun juga nanti akan terkena yang namanya PPh pasal 15. Bisnis lain yang juga terkena dengan PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan sebagainya yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah atau Bill Operate Transfer, ya BGS. Itu maksudnya adalah eh, kita membangun, kemudian menggunakan, setelah selesai penggunaan baru kita serahkan. Ini biasanya juga banyak terjadi kerjasama dengan pemerintahan, di lingkungan pemerintahan itu dibangunkan, digunakan setelah selesai masanya, karena bangunnya di tanahnya pemerintah mungkin seperti itu, kemudian setelah masa kontraknya habis, misalnya 25 tahun atau berapa, itu kemudian diserahkan kepada pemerintah yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, yaitu tadi seperti bangunan jalan, kereta bawah tanah, dan sebagainya. Nah, terkait tentang ketentuan atau metode pemungutan PPh pasal 15 ini menggunakan withholding tax. Ya, di pertemuan pertama kemarin dengan saya juga sempat saya singgung sekilas, ada 3 jenis metode pemungutan. Salah satunya adalah withholding tax. Masih pada ingat ya, Bapak-bapak dan teman-teman semuanya, withholding tax itu yang gimana? Kita ikut menghitung atau kita hanya cuma bayar toh, atau kita dipungut oleh pihak lain, dalam hal ini bendara. Yang mana nggih kemarin nggih? Masih ingat kah? Mbak Bella, saya jadi admin, masih ingat nggak? Withholding tax. Lupa, Pak. Oke, baru 2 hari. Withholding tax adalah bahwa eh, terhadap apa yang kita kerjakan ini dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Siapa? Yaitu adalah bendara. Jadi di situ bendara memotong atas kewajiban pajak kita. Itu yang namanya withholding tax. Nah, itu juga berlaku di dalam pemungutan PPh pasal 15. Kemudian dari sisi karakteristik, bahwa PPh 15 ini tidak berdasarkan penghasilan neto. Ya, beda nanti mungkin di PPh 21, PPh 22, dan sebagainya itu berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi PPN dan sebagainya, ketemulah PPh. Kalau 21 itu setelah nanti dikurangi PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, baru ketemu penghasilan neto. Tetapi kalau 15 ini ya langsung dari peredaran bruto atau gross. Jadi ketika kita eh, mempunyai sebuah armada pelayaran, misalnya punya kapal disewakan dan sebagainya itu, atau untuk pengangkutan seperti itu, misalnya kita menetapkan tarifnya 500.000, ya bukan dipotong apa namanya pengeluaran-pengeluaran, tetapi tidak langsung dari penghasilan brutonya, penghasilan kotor. Ya, bedanya di situ. Kemudian dikenakan secara final. Ya, final itu yang bagaimana adalah ketika kita tahu yang namanya PPh itu ada, nanti ada perhitungannya, ada SPT masa dan juga SPT final. Kalau SPT masa itu diperlakukan setiap bulan, setiap bulan. Tetapi kalau final itu langsung dalam 1 tahun. Jadi nanti langsung dikenakan 1 tahun, sehingga ketika nanti kita melapor SPT, SPT tahunan yang insya Allah sebentar lagi kita akan mulai menghitung SPT. Nggih. Kalau orang pribadi itu Januari sampai dengan Maret tahun berikutnya, yaitu tahun 2026. Sedangkan kalau badan itu perhitungannya adalah sampai dengan 30 April. Ya. Nah, begitu juga ketika kita tadi mempunyai perusahaan kapal dan sebagainya, maka karena kita sudah mengenakan tarif secara final ini pembayarannya, maka
Ketika kita lapor SPT tidak bisa dikreditkan, tidak bisa mengurangi dari SPT tahunan, tetapi langsung sudah masuk di dalam laporan SPT kita. Karakteristik berikutnya, berlaku pada sektor-sektor tertentu. Ya, disebutkan ada pelayaran, ada penerbangan, dan sebagainya, termasuk dalam industri khusus. Tidak berlaku umum, hanya untuk WP dengan aktivitas khusus. Ya, artinya tidak semua WP diperlakukan seperti ini, tidak. Kalau PPh 21, harusnya malam hari ini atau mungkin besok dengan Mbak Ayu lagi tentang Potput PPh 21, itu kan semua orang ketika kita menjadi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP ini dikenakan PPh 21, tetapi kalau yang ini PPh 15 itu enggak. Nah, lalu pengusahanya Pak tetap kena pajak Pak? Iya, yang dimaksud PPh 15 ini adalah usahanya, perusahaannya, sedangkan orangnya, direkturnya, karyawannya, dan sebagainya tetap dikenakan PPh orang pribadi atau PPh 21. Sekarang sebutannya PPh 21 ter. Ya, nanti ada kata ter itu tarif efektif rata-rata. Ya, jadi artinya perlakuan khusus hanya untuk pengusaha-pengusaha tertentu kaitannya dengan pelayaran dan penerbangan. Berlaku metode tarif atau norma khusus. Ya, bahwa di dalam PPh 15 ini ada beberapa jenis, nanti berbeda-beda ya, ada 18%, kemudian ada 26, sekian persen, dan sebagainya ada 5%, ini beda-beda. Sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangannya di masing-masing sektor. Ya, jadi tidak hanya satu, kalau misalnya berbicara PPN itu kan hanya 11%, meskipun ada PPN barang mewah itu 12%, tetapi secara umum PPN-nya adalah sama. Nah, sedangkan kalau 15 ini beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Misalnya jenis usaha saya apa, kemudian ini Pak Sudianto usahanya apa, apakah sama 18% semua? Tidak, tergantung dari jenis-jenis apa namanya kegiatannya itu seperti apa. Nah, lalu siapa yang menjadi subjek, objek, dan tarif PPh 15? Ya, nah di sini yang menjadi subjek ada perusahaan pelayaran di dalam negeri, perusahaan penerbangan di dalam negeri, perusahaan penerbangan atau pelayaran luar negeri yang masuk ke Indonesia, maksudnya yang ada di Indonesia, perusahaan luar negeri, kemudian perusahaan dagang asing yang berasal dari luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, misalnya Saudi Airline atau apa seperti itu punya kantor di Jakarta atau kantor di Palu atau di mana itu, maka perusahaannya akan terkena PPh 15. Nah, pertanyaannya, ketika kita melayani masyarakat dengan membeli tiket untuk naik kapal, untuk terbang dan sebagainya, sebetulnya yang kena PPh 15 itu perusahaannya atau kita sebagai penumpang ya? Siapa? Yang kena siapa? Yuk. Perusahaannya, Pak, Alasannya kenapa Pak Sudianto? Kenapa enggak orangnya? karena subjek pajaknya itu untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Betul. Ya, jadi yang terkena bukan penumpangnya ya. Soal kita Ya, beli tiket 1 juta itu sudah dihitung oleh perusahaan, berarti ya tiket, ya fasilitas, ya apa dan sebagainya itu secara komplit sudah dihitung, itu nanti yang harus itu. kena PPh 15. Ya, betul Pak Sudianto. Oke, Pak Tenur. Kemudian juga ada perusahaan jasa maklon internasional dalam bidang produksi atau pembuatan mainan anak-anak. Nah, ini para Gen Z ini cewek-cewek ini tentunya banyak yang suka dengan mainan-mainan gitu. Lah ini si pengusaha ini juga akan terkena PPh pasal 15. Itu sebetulnya adalah maklon internasional. Itu monggo kalau seperti kemarin di hari pertama, kalau
ketemu pertanyaan, monggo silakan bertanya, diskusi silakan. Kalau nggak ada tetap tak teruskan. Apalagi ini PPh 15 itu materinya sedikit, jadi mungkin agak pendek ini nanti. Oke, kita lanjut. Yang dimaksud perusahaan pelayanan dalam negeri sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian tahun 96, ya sudah lama sekali. Ini mungkin teman-teman mahasiswa ini belum pada lahir karena 96 berarti sudah puluhan tahun yang lalu. Perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh pasal 15 sebesar 1,2 dari penghasilan bruto. Itu tadi yang saya katakan tarifnya berbeda-beda. Ini ada yang 1,2 untuk perusahaan pelayaran dalam negeri. Objek pajaknya yang dikenakan yaitu seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal. Jadi mau digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang dan jasa seperti itu, kemudian mau disewakan itu seluruhnya merupakan objek pajak. Ya, kemarin di pertemuan pertama juga sudah sedikit saya singgung, subjek pajak itu apa, objek pajak itu apa. Oke, itu nanti silakan terutama yang masih muda-muda ini dipelajari lagi, nanti siapa tahu naik ujian keluar, ya kan. Kemudian termasuk penyewaan kapal yang terdiri dari yang pertama adanya pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia. Misalnya dari Pulau Jawa di Kota Semarang ini juga punya pelabuhan, Pak Sudianto, itu di misalnya ke Sulawesi di Palu itu punya pelabuhan, Pak? Ya, Pak. Ada. Ada nggih. Lah ya misalnya dari Semarang ke Palu itu tetap terkena PPh 15. Kemudian siapa tahu dari pelabuhan tetangga, negara tetangga, dari Malaysia atau dari mana, Singapura dan sebagainya, meskipun jaraknya kalau dari Batam itu dekat sekali, tinggal nyebrang gitu saja, tetapi itu pun juga tentunya akan terkena PPh, termasuk dari yang lebih dekat lagi dari Tarakan, gitu. Dari Tarakan itu tinggal nyebrang gitu aja dekat sekali ke Singapura, tetapi tetap itu kena PPh 15. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia. Dari luar negeri datang masuk ke Indonesia. Itu juga terkena. Kemudian perusahaan di luar, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Ya, maksudnya karena dia sebagai apa namanya wajib pajak, subjek pajaknya dari Indonesia, meskipun dari luar negeri karena di situ ada tertera merupakan Indonesia, maka tetap terkena PPh pasal 15. Oke, kita lanjutkan. Sementara kalau untuk penerbangan dalam negeri, PPh pasal 15 merupakan penerbangan dalam negeri angkutan udara niaga nasional dikenakan atas imbalan perjanjian charter. Perjanjian charter dimaksud adalah perjanjian pengangkutan orang atau barang baik di Indonesia maupun dari Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Nah ini beda. Di 1,2 sekarang menjadi 1,8 dari penghasilan bruto. Kalau penghasilan brutonya sama, tetapi kalau tarifnya beda. Ini tadi 1,2 untuk pelayaran dalam negeri. Kalau penerbangan itu 1,8. Ya, ini mungkin kenapa kalau lebih mahal, yaitu konsekuensinya karena yang namanya penerbangan tentu harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan jasa pelayaran. Jadi kepada pengusahanya pun meskipun bedanya hanya 0,2 tetapi itu nilainya pun juga beda ketika omsetnya dari sekian juta atau miliar seperti itu. Kemudian perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri. Ya, PPh pasal 15 juga berlaku untuk bentuk usaha tetap atau BUT. Jadi bentuk usaha tetap itu ketika kita dari luar negeri atau sebaliknya mempunyai usaha di Indonesia yang sifatnya permanen atau tetap, itu namanya bentuk usaha tetap. Baik pelayaran maupun penerbangan dari perusahaan luar negeri
dengan tarif 2,64 dari penghasilan bruto. Misalnya orang Thailand punya perusahaan tetap di Semarang atau di Indonesia, di Jakarta atau di mana, maka dia akan terkena 2,64 untuk PPh pasal 15-nya dari penghasilan bruto. Namun perlu dicatat bahwa penerapan PPh pasal 15 untuk perusahaan luar negeri perlu memperhatikan ketentuan tax treaty atau P3B. Ya, ini kalau tax treaty atau P3B ini secara detail akan dibahas di Brevet C, ini pajak internasional karena ini menyangkut wajib pajak dari luar negeri yang ada di Indonesia. Ini harus memperhatikan ketentuan tax treaty atau P3B. P3B itu adalah persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda. Maksudnya, saya contohkan tadi dari Thailand, pengusaha di Thailand itu di sana sudah kena pajak apa nanti kalau sebutan di sana, maka pemerintah di Thailand ini dari Kementerian Keuangannya sana akan koordinasi dengan Kementerian Indonesia bahwa untuk yang ini sudah kami tarik, sudah masuk di dalam negeri Thailand, sehingga jangan sampai di sana sudah ditarik, kok di sini kena lagi. Makanya di situ ada kesepakatan, ada perjanjian antara Indonesia dengan Thailand, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangannya, itu akan mengeluarkan perjanjian namanya P3B itu tadi. Keduanya sepakat, maka disebut persetujuan. Persetujuan apa? Persetujuan penghindaran pajak berganda. Agar di sana kena, di sini tidak kena. Nah, kalau di sana kena, di sini kena untuk jenis yang sama kan kasihan, nanti habis dipajak nanti. Begitu juga di Indonesia, kalau sudah dikenakan di Indonesia, misalnya beroperasi di luar negeri, di Singapura, di Thailand atau di mana, tentunya juga harus ada poin-poin kesepakatan. Ya, sekilas di sini kita singgung juga tentang P3B ini bahwa itu ada semacam perjanjian dituangkan dalam formulir, ada perjanjian disepakati Indonesia dan negara dimaksud, dan ini tentunya beda-beda. Karena tarif masing-masing pajak di setiap negara kan beda-beda, maka tax treaty-nya pun beda-beda, makanya perjanjiannya sendiri, Indonesia dengan Thailand sendiri, Indonesia dengan Singapura sendiri, dan sebagainya. Ya, intinya cuma itu tadi, jangan sampai terkena pajak berganda, di sana kena, di sini kena, atau sebaliknya, di sini kena, di sana kena. Jadi untuk jenis yang sama harus kenanya hanya satu. Bedanya kalau jenisnya beda, misalnya di sana perusahaannya sudah kena, nah di Indonesia maka mungkin yang dikenakan adalah jasanya, orangnya, atau apanya, pemiliknya dan sebagainya, atau penumpangnya itu beda. Nah itu boleh. Tapi kalau sama-sama perusahaannya, maka itu akan terjadi ganda. Nah ini yang harus dicegah dan dihindari, dan itu sudah ada perjanjian internasional, jadi itu disepakati. Ya nanti kalau teman-teman melanjutkan setelah brevet pajak AB ini melanjutkan ke C, nanti juga akan mendapat pengetahuan ini secara detail. Atau kalau kawan-kawan yang dari jurusan perpajakan itu juga mendapat pajak internasional. Kebetulan saya di salah satu kampus di Semarang juga mengisi pajak internasional, makanya saya bisa bercerita tentang ini. Gitu. Maka kalau ada pertanyaan silakan kita lanjut. Nah, yang berikutnya tadi sudah kita singgung, yaitu kalau memiliki kantor perwakilan dagang asing. Misalnya karena perusahaan ini sudah eksis, sudah tetap, maka untuk mempermudah sekaligus untuk pemasarannya dan sebagainya, maka dia membuka kantor perwakilan. Aslinya perusahaan Singapura, misalnya contohnya, tetapi karena di Indonesia itu ramai sekali, maka dia buka kantor cabang. Misalnya tadi di Pulau Batam, di kota Batam, atau di kota
mana Tarakan dan sebagainya itu dia membuka kantor supaya untuk mempermudah. Jadi kalau pengen naik kapal atau mungkin naik pesawat apa supaya kantornya gampang, tidak harus pesannya ke luar negeri meskipun semuanya sekarang serba online. Tetapi untuk memberikan kepuasan layanan yang bagus, maka mereka membuka cabang atau perwakilan dagang di negara lain, dalam hal ini di Indonesia. Maka terhadap kantor tersebut juga akan kena pasal 15. Ya, karena dia mempunyai representative office atau liaison office milik WP yang ada di luar negeri tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan yang berasal dari negara yang belum mempunyai treaty dengan Indonesia. Nah, maksudnya itu tadi belum ada perjanjian yang belum ada P3B, maka itu tetap dikenakan pasal 15. Tetapi kalau sudah kena mempunyai treaty itu tadi, maka dilihat di sana kena enggak? Oh, di sana sudah kena, ya sudah, di sini enggak kena dan sebagainya. Tarifnya untuk yang ini adalah 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat untuk representatif office yang berasal dari negara mitra P3B. Pasal tersebut disesuaikan dengan tarif brand profit tax. Nah, itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini 15 ini sedikit sekali, nggak sampai 1 jam ini insya Allah. Yang berikutnya adalah jasa maklon. Ya, permainan anak-anak itu tadi. Dikenakan perusahaan jasa maklon kontrak manufaktur internasional yang melakukan pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak. Ya, dalam hal ini dia dikenakan 2,1% untuk PPh 15-nya. Ya, ini untuk anunya ya, untuk perusahaannya. Nah, kalau ini merakit barang-barang ini kemudian dijual kira-kira karena maklon ini penjualan barang dan jasa masih kena lagi enggak? Ada pajak lagi enggak? Kira-kira. Ya, ini karena belum ketemu dengan pajak-pajak PPh yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita membeli barang di Indomaret atau langsung di supplier ini eh, kena PPN enggak, teman-teman? Terkena, Pak. Kena nggih? Ya, ini begitu juga ini. Nah, kalau PPN itu tadi kan yang kena kita, bukan penjualnya. Nah, yang menjual kan tidak kena, karena penjualnya udah kena pasal 15 itu tadi, perusahaannya. Tapi kalau kita membeli atas barang tersebut di atas 2 juta, itu kena PPN, nilainya 11%. Nah, itu PPN ini juga eh, tergantung kesepakatan. Ada yang belum dikenakan PPN, tetapi kalau untuk kepentingan pemerintahan itu pasti wajib kena PPN. Pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah itu pasti dipotong PPN dan juga PPh pasal 22. Ini. Oke, kita lanjutkan. Monggo sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, monggo. Izin Pak, Ya, silakan Pak. Pak, kalau untuk PPh pasal 15 ini, kira-kira itu kelebihan dan kekurangannya itu kira-kira apa ya Pak? Maksudnya gimana Pak? Kekurangan, maksudnya kelebihan kelebihan dari PPh pasal 15 ini kan kalau PPh 15 ini kan terkait dengan perusahaan penerbangan, Ya, pelabuhan, ya, apa ya. ya, Jadi ya. kalau untuk kelebihannya itu Pak dan kekurangannya misalnya dibandingkan dengan PPh pasal lain misalnya 23, 21 itu kira-kira apa ya Pak? Apakah eh, kalau misalnya di SPT itu masih perlu dihitung ulang lagi atau sudah tidak seperti itu? Ya, oke. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Sudianto. Jadi memang dengan adanya PMK tentang PPh 15 ini kan harapannya, harapannya itu yang namanya dua jenis perusahaan ini kan termasuk terbilang mewah, Pak.
termasuk terbilang mewah karena pelayaran maupun penerbangan. Nah, artinya harapannya meskipun tadi tarifnya 1,8 dan sebagainya itu tadi, tetapi di sini harapannya di situ bahwa semua perusahaan ini juga harus apa namanya aktif dan sekaligus tertib di dalam pembayaran pajaknya. Karena sekali lagi tujuan pajak kan ini nggih untuk pemasukan negara karena pendapatan nasional APBN itu kan tertinggi masih dari sektor pajak. Nah, terkait tentang kelebihannya apa, ya harapannya semakin banyak perusahaan ini dan semakin mau memasukkan pajak, maka itu akan menjadi lebih bagus. Sedangkan kekurangannya apakah sama dengan yang lain, itu betul Pak Sudianto, ketika nanti berbicara tentang SPT, itu meskipun ini dikatakan final itu tadi tidak bisa dikreditkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak tarif pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha ini masih di bawah dari ketentuan. Kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi para orang asing itu kadang membandingkan, loh, wow, di negara aja saya aja sekian, masa di Indonesia sekian kok lebih mahal. Nah, jadi anggapan wajib pajak dalam hal ini orang luar negeri tadi, ya mending saya bayar di tempat saya, ya monggo. Apalagi kalau belum P3B itu tadi, nggak mungkin, nggak bisa dia lolos dari pajaknya Indonesia, nggak bisa. Tapi kalau sudah P3B, ada perjanjian dikenakan sana atau dikenakan sini. Kalau dikenakan di sini ya ikut aturan sini. Nah, jadi tidak bisa dibandingkan kenapa kok lebih mahal sebenarnya tempat saya murah, ya berarti jangan beroperasional, jangan berbisnis di Indonesia kan gitu ya Pak ya. Nah, itu sama atas kekurangan itu tetapi tidak bisa dikreditkan Pak Sudianto, melainkan itu nanti harus diperhitungkan pada tahun berikutnya. Ini 2025 berarti 2026 nanti harus ada perhitungan yang dibayarkan secara final juga Pak. Seperti itu Pak Sudianto. Kelemahannya itu masih ada kekurangan, yes. Kelebihannya apa? Kalau semuanya tertib, kalau semuanya masuk, harapannya ini menjadi salah satu sektor yang besar juga karena sekali lagi pengusahanya termasuk kelas mewah, ada kapal, ada pesawatnya seperti itu. Itu sekilas penjelasan saya Pak Sudianto. Mungkin mau dilanjutkan diskusi, monggo silakan. Kalau kurang pas silakan. Oh, siap, siap Pak. Sudah. Sudah Pak, belum Pak? Sudah. Oke, teman-teman semoga yang lain juga paham ya, teman-teman yang masih muda-muda, masih Gen Z ini masih belajar pajak. Siapa tahu nanti next time teman-teman ini punya usaha kapal, punya kapal mewah, punya usaha penerbangan, ya Mbak Bella, terus Mbak siapa ini tadi ya, Mbak Tari dan sebagainya. Nah itu jadi udah tahu dulu teorinya. Oh berarti aku kudu berhitung dulu nanti perusahaan saya seperti ini, berarti saya harus bisa memprediksi itu nanti masuknya ke apa namanya brevet saya juga namanya tax planning. Ya, perencanaan pajak itu juga ada untuk menghitung berapa sih ketetapan pajak yang harus saya bayarkan, berapa sih kira-kira dalam 1 tahun itu pengeluaran pajak saya seperti apa. Ya, kalau tax planning itu boleh, perencanaan pajak itu boleh, karena itu bukan menghindari pajak, tetapi menata mana sih yang kiranya harus kena pajak, mana sih yang tidak. Ya, kita bukan penggelapan, bukan apa namanya kecurangan pajak tidak, tapi merencanakan. Ya, nanti di PPh-PPh yang lainnya termasuk nanti di akuntansi pajak nanti juga akan dibahas itu. Misalnya kalau kita berbicara di kantor ada seragam security dan sebagainya itu merupakan natura pemberian itu tidak kena pajak. Jadi kita harus rencanakan dari awal ketika proses penganggarannya supaya tidak membebani dan itu boleh bukan menggelapkan bukan menghindari pajak tetapi menata sesuai peruntukannya gitu ya, jadi teman-teman sebelum menjadi pengusaha belum menjadi pebisnis yang luar biasa itu boleh ya ini bervariasi kalau penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang termasuk biaya pemakaian bahan baku dan sebagainya
maka perjanjian penentuan harga transfer dan sebagainya itu kena Pak, PPh 15-nya adalah 2,1. Ya, nanti di poin-poin berikutnya ini ada contoh simulasinya nanti. Ya, jadi ketetapan tarifnya ini berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tarif PPh pasal 15 sedikitnya terbagi atas 4 item, bahkan juga 5. Pelayaran ketika laba bersih sama dengan 6% kali omset bruto, maka pajak penghasilannya adalah 1,8 kali omset bruto, bukan dari laba bersihnya. Yang kedua, pelayaran dalam negeri 1,2 dari omset bruto. Ya, ya nanti seingat saya, karena yang bikin soal teman-teman lah ini kembali ke pengetahuan umum lagi, yang bikin soal ketika ujian itu adalah pemateri masing-masing yang dihimpun oleh Mbak Mayang CS itu, para admin itu dihimpun karena pengajarnya tiap batch, tiap periode itu beda-beda. Misalnya saya hari ini pasal 15 di batch ke depan belum tentu PPh 15, bisa jadi yang lain. Maka untuk yang ini salah satunya mungkin saya nanti disuruh bikin soal untuk PPh pasal 15. Nah, di situ salah satunya ini kisi-kisi ya, meskipun belum saya kisi-kisi, mungkin ada juga berapa pajak penghasilan untuk perusahaan pelayaran 1,8, 1,2, 2,64 atau ABC salah semua. Nah, seperti itu untuk yang pilihan ganda. Kalau yang hitung-hitungannya ya berhitung misalnya supaya teman-teman ini tidak terjebak ngitungnya dari laba bersih atau dari omset bruto. Ini salah satu kisi-kisi besok kalau ujian insya Allah ada. Oke, kita lanjut. Kemudian wajib pajak internasional WPLN luar negeri yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak internasional P3B. Ya, persetujuan penghindaran pajak berganda, pengenaan pajak berganda. Laba bersih sekian, maka nilainya dihitungnya adalah 0,44 kali nilai ekspor bruto itu tadi. Dan yang poin 5, BOT itu kenanya adalah sebesar 5% dari nilai pasar yang tertinggi dengan menghitung NJOP, nilai jual objek pajak. Karena yang namanya NJOP itu pun juga tentunya berbeda-beda, ini berkaitan dengan PBB nanti. NJOP itu adalah nilai objek pajak, tanahnya, lokasinya di mana, kelas berapa, karena di tiap kabupaten kota, di tiap provinsi, di tiap negara itu ada jenis-jenis untuk pengenaan PBB-nya, termasuk BPHTB-nya nanti dijelaskan di materi PBB nanti. Itu dasar pengenaan pajaknya, NJOP-nya itu tentunya juga beda-beda. Belum tentu dalam satu wilayah yang sama, nilainya sama belum tentu. Karena dihitung posisinya, ruas jalannya seperti apa, dan sebagainya. Seperti itu. Itu nanti ada di PBB dan BPHTB. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh perhitungan. Misalnya PT Laut Nusantara adalah perusahaan pelayaran nasional yang melakukan pengangkutan antar pulau dalam negeri. Faktanya, total pendapatan bruto dari pengangkutan dalam negeri 10 miliar. Maka berdasarkan PMK nomor sekian, PPh 15 adalah 1,2 dari bruto. Maka 1,2% kali 10 miliar sama dengan 120 juta. Itu betul atau salah teman-teman? Sambil dicek atau dibayangkan, betul ya? 1,nya 12 juta atau 120 juta? Gimana teman-teman, betulkah?
Betul, Pak. Tuh, udah dihitung, Mbak? Udah coba dihitung. Oke. Oke, dan sekali lagi, pajak ini bersifat final. Artinya tidak bisa dikreditkan dalam eh, SPT tahunan. Nah, tadi meskipun pertanyaannya Pak Sudianto tadi gimana kelemahan plus minusnya, ya itu tadi seandainya di sini apa namanya eh, kurang bayar tetap nanti dibayarkan di tahun berikutnya, tapi tidak bisa atau kelebihannya tidak bisa dikreditkan nggak bisa. Beda dengan pajak yang lain. Kalau ini langsung bersifat final soalnya. Oke, lanjut. Contoh masih di contoh perhitungan lagi, misalnya oh ini tadi udah ya, ini sudah Oceanic Shipping Ltd. Ini perusahaan asing melakukan pengangkutan barang dari Jakarta ke Singapura, memperoleh pendapatan dari dalam negeri sebesar 5 miliar. Maka sesuai pasal 15 untuk pelayaran dan penerbangan asing 2,64% dari bruto. Ya, ini kenapa ketetapannya kok angkanya kok ganjil-ganjil 2,6 itu karena nggak tahu ini rumusannya dari Kementerian Keuangan seperti apa, dari PMK-nya munculnya memang seperti itu. Dan PMK ini sudah lama sekali, tadi 96 sampai sekarang belum ada perubahan, tetapi memang di dalam tarifnya penyesuaiannya ditentukan dengan yang namanya HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, tetapi nilainya pun tetap sama, untuk tarifnya ini masih sama. Maka 5 miliar kali 2,64, Mbak Bila, hitung lagi, betul atau salah? Betul, Pak. Sudah dicoba hitung. Oh, cepat sekali, kapan ngitungnya? Wajib Tadi, dipotong. Oh ya, wajib dipotong oleh pengguna jasa dinilai sebagai PPh final. Lalu disetorkan ke kas negara. Ya, kalau kita berbicara tentang PPN, PPh ini memang semuanya kemarin dari sisi pemungutannya sebagai pajak pusat. Kalau pajak daerah itu ya yang dikelola oleh daerah. Kemarin juga sudah kita singgung gitu. Nah, makanya disetor ke kas negara. Sedangkan kalau kas eh, pajak daerah itu setornya ke Kasda atau kas daerah di kabupaten kota masing-masing. Oke, ini masih contoh lagi PT TOE dan sebagainya. Itu penghasilannya itu. Mbak Bella atau yang lain, ayo silakan dihitung itu udah betul atau belum? Betul, Pak. Betul ya, Pak? Ya, Ya, oke. Jadi yang terpenting kita bukan menghafal sih, maksudnya hafal ya. Kalau besok kita menjadi pengusaha ya tetap harus hafal, karena kan pekerjaan sehari-hari. Tetapi kalau dalam konteks untuk mengetahui, untuk belajar dan sebagainya, itu membawa catatan pun nggak apa-apa. Bahkan yang namanya konsultan pajak pun kadang juga lupa, jadi buka catatan boleh. Tapi kalau kita selaku pelaku dalam usaha tersebut, misalnya kita pengusahanya, ya harus apa yang dikenakan ke saya tuh pajaknya itu yang berapa persen itu harus apa seperti itu. Itu penting sekali supaya kita tidak salah hitung. Makanya tadi kembali ke Pak Sudianto tadi, siapa tahu ada lebih bayar atau kurang bayar, nah seperti itu. Jadi kalau lebih bayar itu nanti di pemeriksaan, kebetulan juga saya lagi nanti di pemeriksaan itu, kalau lebih bayar itu justru malah, ini umum ya, PPh secara umum, kalau lebih bayar itu malah rentan terjadi pemeriksaan. Nah, maksudnya pertanyaannya, kok bisa sampai lebih bayar? Ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini bahwa itu malah rentan dilakukan pemeriksaan. Ini mohon maaf, ini melompat-melompat ini kita 15 sampai melompat ke materi pemeriksaan nanti. Tapi kalau kurang bayar itu malah juga sama muncul pertanyaan, kenapa kurang bayar dan sebagainya seperti itu sampai nanti muncul yang namanya DSP 2DK dan sebagainya seperti itu. Tapi itu nanti sambil jalan, ini belum sampai ke sana.
Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana pembayarannya? Untuk pembayaran dan penyampaian laporan pajak penghasilan pasal 15, PPh pasal 15 ini, laporan harus diserahkan pada tanggal 20 di bulan di mana pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Satu, perusahaan pelayaran pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Ya, kalau misalnya buatnya hari ini, tanggal berapa ini, tanggal 18, maka paling lambat besok 10 Januari. Ya, kemudian perusahaan pelayaran dalam negeri dan sebagainya itu tanggal 10, kemudian tanggal 15 dan sebagainya. Nah, tentang pembayarannya sama, tentunya ada billingnya dan nanti masuknya ke kas negara itu tadi. Sedangkan untuk penyampaian laporannya, kita mengetahui sejak 2025 ini semuanya sudah masuk ke Cortex System. Nah, itu. Oke. Ya, ini laporan pajak penghasilan PPh pasal 15 melalui sistem Cortex DJP PPh. Untuk pasal 15 ini termasuk dalam jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT masa PPh unifikasi di dalam sistem Cortex. Ya, pajak unifikasi itu merupakan gabungan. Gabungan dari beberapa pajak, nanti ada PPh 15, 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan sebagainya. Itu makanya digabungkan, penggabungan itu namanya PPh unifikasi. Nanti juga ada, nanti dipandu oleh Pak Frit ini. Masuk di dalam sistem Cortex. Cortex Administrasi Sistem, ya disingkat CTAG, CTAS, CTAS, Sistem Cortex Administrasi Sistem. Sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan termasuk pelaporan SPT masa PPh Universitas yang mencakup PPh antara lain adalah PPh masa pasal 15. Ya, jadi gabungan antara beberapa PPh dijadikan satu supaya praktis, supaya ringkas dan supaya tidak terjadi double itu tadi, maka ada sebutan istilahnya PPh unifikasi. Jadi ngitungnya biar enggak double. Maka di situ akan dihitung secara apa namanya rata-rata dan nanti kelihatan nanti yang belum kena mana, yang sudah kena mana, maka di situ muncullah yang namanya PPh unifikasi mencakup untuk beberapa jenis pajak termasuk di dalamnya salah satunya PPh pasal 15. Untuk pelaporannya sekarang sudah wajib masuk Cortex semuanya. Ya, untuk Cortex sendiri nanti di akhir sesi akan dipandu Pak Kriswandi, mungkin ada simulasinya di sana, tetapi karena Cortex itu harus login dengan NPWP, KTP dan juga password masing-masing, mungkin hanya secara teori saja. Kalau prakteknya mungkin tidak bisa karena masing-masing apa namanya masing-masing individu itu kan NPWP, KTP-nya beda dan juga tentunya password itu kan juga punya masing-masing. Jadi tidak mungkin akan dibuka untuk belajar bersama. Karena ketika kemarin apa namanya ini PPh 15 insya Allah sudah selesai ini. Ketika di awal-awal itu Kortek itu di Kanwil maupun di KPP pertama mensosialisasikan untuk warganya, WP di wilayahnya dipanggil gantian untuk sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Itu pun juga hanya menggunakan aplikasi dummy atau contoh. Karena apa? Karena tidak mungkin misalnya punya saya kok tak izinkan ditampilkan dilihat orang banyak kan nggak mungkin nanti kekayaan ataupun kewajiban saya kelihatan semua. Nah seperti itu. Jadi ketika yang punya sistem pun Kementerian Keuangan dalam hal ini Kanwil maupun KPP juga menggunakan aplikasi dummy. Selebihnya dalam bentuk buku tampilan-tampilan seperti itu. Ya kalau tentang itu pun kami juga komplit. Jadi mulai dari ada
Kortek untuk daftar NPWP, PKP, dan sebagainya itu semuanya sudah melalui Kortek. Ya, nanti pada kesempatan terpisah, misalnya ingin belajar secara individu tentang Kortek, monggo, syukur prakteknya dengan eh, buka akun Korteknya sendiri. Misalnya saya sudah punya NPWP, mau daftar Kortek caranya gimana Pak? Nah itu boleh, tetapi bukan untuk umum tentunya. Kalau untuk umum nanti ketahuan yang lain, termasuk data keuangan kita kan nanti kebaca orang lain kan ya tidak lucu. Itu Bapak dan teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi untuk 15 ini hanya sedikit pengetahuannya dan perhitungannya pun juga jelas, itu tadi sangat gampang insya Allah, beda dengan beberapa perhitungan yang lain nanti harus PPh 21 terutama. 15% tarif 15. Min. Oh, tak pikir bertanya, ternyata enggak. Nah itu kalau PPh 21 itu nanti mungkin besok malam Mbak Ayu, ya Mbak Ayu akan menyampaikan itu, nanti ada berapa sih yang kena pajak, berapa sih yang PTKP dan sebagainya. Itu nanti teman-teman akan semakin paham secara detail. Itu Bapak dan teman-teman monggo mau disampaikan atau cukup? Izin Pak, Ya, Pak, saya ini masih belum terlalu kurang paham nih mengenai final dan tidak final, Pak. Jadi bagaimana menentukan pajak itu yang final dengan tidak final, Pak? ya. Jadi di dalam ketentuan itu memang sudah dibedakan Pak. Contohnya kayak 15 ini kan ikutnya final. Kalau PPh yang tidak final atau masa itu yang wajib dilaporkan setiap bulannya. Nanti juga ada di contohnya di PPh 25 itu eh, malah justru kita itu laporannya final tapi boleh setornya dibayar diangsur setiap bulan secara massa. Itu seperti itu. Nanti jenis-jenisnya ada Pak di masing-masing PPh nanti akan disinggung oleh teman-teman. Itu final atau itu massa. Jadi bedanya kalau massa itu dilakukan setiap bulan, rutinitas. Kalau yang final itu sekali dalam setahun. Mau dibayar di depan pada saat transaksi monggo, tetapi perhitungannya sudah 1 tahun. Itu Pak, cara Tahun. intinya seperti Oh, itu. oh, Oke Pak, oke, siap. siap. Yang lain monggo, masuk Pak Sudiantoro, Mas Ahmad ini. Oh, tapi Mas Ahmad ini yang sebentar lagi mau menikah ini dan calon istrinya ini juga dulu mahasiswa saya ini juga sudah ahli pajak bahkan kerja di kantor konsultan pajak ini. Ya Mas Ahmad ya. Iya Pak, betul. Ya, tanggal berapa Mas? Jadinya Mas? Insya Allah tanggal besok 26 minggu depan. Untung pas udah libur minggu depan gini. Iya Pak. Itu di mana Mas? Iya Pak, Di mana? di Semarang, di Kala Hotel. Yang penting baru ini. Hotel mana Mas? Di Kala Hotel Pak, Kalau hotel itu mana? Daerah mana? Tembalang? Bukan. di ini, Gajah Mungkur, daerah Oh Gajah di Mungkur. Gajah Mungkur situ. Ya jauh no. Ceweknya Tembalang ya kan. Iya. Tapi Iya. kan satu Semarang. Ini sing yang yang cewek maupun yang cowok sudah kenal saudara sudah bangetan ini berarti ya. Oke, oke. Ya, semoga lancar dan samawa tentunya. Moga teman-teman yang Amin, lain ada amin. pertanyaan atau cukup teman-teman yang masih aktif di mahasiswa ini atau Mbak Bella admin tanya ya boleh Mbak. Pak, ini materinya bisa di-share nggak, Pak? Oh selalu Pak, selalu pasti Kemarin Pak. yang kemarin itu udah di-share ya, Pak ya di grup. Yang siapa? Kayaknya Yang saya ya. sudah tuh Pak. Oh, sudah ya. Malam-malam malam anu Oh, pengantar iya, Pak. Oh, saya belum belum cek, saya sih nggak dapat ya. ada. Kalau yang Mbak Ayu kayaknya belum ya, belum Mbak Bella. Belum, Pak. Ya itu
diminta di grup boleh atau langsung di WA ke Mbak Ayunya juga boleh karena semua materi tetap harus kita berikan. Ya meskipun sudah ada ya modulnya ada sampai belum Pak Sudianto? Belum ya? Belum, belum Pak, belum saya mau baca modul yang kemarin dikirim itu. Oh ya Cuma sepertinya lama sih ya Pak? lebih gampang kalau kalau ini apa belajar yang dari Betul. PowerPoint ini Ya belajar lebih dari kelihatan. PowerPoint nanti sambil mendengarkan recordnya omongannya pematerinya seperti apa nanti kan lebih enak Iya, lagi Pak. Oke, nah nanti teman-teman yang masuk ini juga gitu. Ketika ujian pun open book, open record dan sebagainya itu monggo. Gitu. Gitu, teman-teman cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? ya, Mungkin saya mau tanya Pak, mungkin kasus kali ya Ya, Pak ya. ya, Kan ini nggak ada materi seputar soal PPN ya Pak ya. ada nanti belum Oh ada. belum. Oke, Oh nanti aja kali ya Pak ya. ya tanya dulu nggak apa-apa. Barangkali saya tidak bisa jawab. Ah, ya, ya. Jadi kan ini ada salah satu perusahaan di bidang manufaktur Ya, eh, mana Bu Fitri? kelapa Pak. Di bidang distribusi kelapa, batok ya, kelapa. Dia ya, tuh mau ngedistribusiin di salah satu perusahaan. Kita kan ya, beli barang itu dapat PPN masukan, Bang. betul. Kita beli itu dapat PPN masukan, tapi kita jual ke perusahaan industri itu, kita nggak bisa ambil PPN dia, Pak. Karena perusahaan tersebut tuh bebas pajak, kalau nggak salah. Perusahaan industri bebas pajak. Itu Hmm. cara kita mau, kan kita rugi ya, Pak ya. Kita udah baik, udah dapat PPN masukan, tapi kok kita jual nggak dapat PPN apa PPN keluaran gitu loh Pak. Mohon Ya, ya, ya. kejelasannya Pak kayak gitu. Ya, ya betul sekali. Itu memang banyak ibaratnya kita beli di Indomaret itu sudah kena pajak PPN misalnya kan gitu ya Mas. Tetapi ketika apa yang kita beli dalam ini tadi kelapa tadi ternyata dijual kok eh, yang membeli dari produk kita itu mendapat fasilitas tidak kena pajak. Ya itu memang sudah menjadi semacam resiko kita, cuman eh, bukan ngakali, kita mensiasatinya berarti dari sisi penetapan tarif harganya saja, Mas. Ya, Jadi mohon maaf, memang nggak Mas, ada ini ya Pak solusinya Pak gitu Sudianto, kita mohon ke maaf bisa Dirjen Pajak. ditutup, Pak, anunya, Pak, bisa di mute, Pak. Ini siapa nih? Sus, boleh minta tolong di-mute dulu? Oh, Susi itu. Oke, sudah. Ya, gimana Mas Ahmad? Ulangi. Sorry, oke. Berarti memang nggak ada cara solusi kita ke Dirjen Pajak buat atau ke kantor pajak gitu ya. Buat kita tuh juga dapat PPN masukan buat nanti bukti potong gitu loh Ya, gini, Pak. ketika dia sudah punya referensi, sudah punya ketetapan surat dari sama-sama dari Kementerian Keuangan, berarti kan tetap tidak bisa, Mas. Kecuali kalau hanya lesan, tidak ada buktinya, maka kita tetap wajib untuk menarik PPN itu tadi. Tetapi kalau memang sudah ada dasar hukumnya, ini loh, saya punya buktinya, ada hitam di atas putihnya, ya kita tidak bisa memaksakan diri mau lapor ke Kanwil ke DJP atau kemanapun, lah itu sudah ada buktinya, sudah ada hitam di atas putihnya kan seperti itu, nggih. Nah, maka untuk hal itu, ketika kita beli itu harus kita siasati. Oh, berarti nanti jualnya harus sekian karena kemarin saya beli dan nanti akan menjual ke Pak Anto. Pak Anto ini adalah tidak kena pajak, berarti tak harganya tak up dulu, tak naikkan dulu seperti itu, Mas. Untuk itu Oh, tadi baik. Iya, iya. mengganti PPN yang sudah kita keluarkan kan gitu, nggih. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada lagi, tapi nanti lebih detail PPN itu sampai PPN itu Pak Edi nanti, nggih. Dia juga pemilik KJA, nanti akan paham dia lebih detail. Diulangi lagi, ditanyakan boleh itu. Nggih. Yang lain monggo. Cukup.
Baik, karena sudah pada diam, kalau dirasa cukup untuk pertemuan malam hari ini terkait tentang PPH pasal 15, saya cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata atau kurang memuaskan dan mungkin kurang berkenan. Bahasanya, kalimatnya mohon dimaafkan dan eh, tetap bersemangat untuk terus melakukan belajar. Tanggal 25 Oktober sampai 12 Desember. Iya, cuci tangan. Pak Sudianto gitu masih ada suaranya. Oke, oke. Baik, dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Wabillahi Makasih, taufiq Pak. ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung tak share ya Bapak dan teman-teman untuk Iya, materinya. Pak.